Assalamualaikum Lur. Meneruskan yang kemarin nih bab syarat iman, yaitu jangan dulu mengaku-ngaku iman kalau kita syaratnya belum tahu. Jadi ada syaratnya ternyata iman itu. Di antara syaratnya itu kita harus makrifat. Makrifat kepada siapa? Kepada Allah, maksudnya melalui sifat-sifatnya, yang sudah dirangkum oleh para ulama untuk memudahkan umat. Itu dirangkum menjadi yang namanya aqaidul iman. Jadi kita makrifat kepada Allah dan Rasulnya dikumpulkan dalam aqaidul iman yang 50. Jadi yang 20 itu wajib bagi Allah, yang 20 mustahil bagi Allah, yang 1 jaiz bagi Allah, yang 4 itu wajib bagi Rasul, yang mustahilnya juga 4 bagi Rasul, dan 1 jaiz bagi Rasul, wenang gitu. Jadi jumlahnya 50. Sebenarnya sifat-sifat Allah itu lebih dari 20, cuman ulama itu sudah meringkas. Cukuplah dengan yang mempelajari yang 20 sifat itu kita akan mengetahui atau makrifat atau mengenal gitu. Mengetahui, mengenal. Walaupun belum sesuai tingkatan masing-masing, karena kan iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Nanti ada iman taklid, ada iman iyan, iman ain, ada juga iman ilmu begitu. Jadi iman taklid, iman ilmu, dan iman ain, iman iyan. Kalau iman taklid itu dia ketika ditanya Tuhannya Allah itu, ketika ditanya apakah Allah itu ada apa dalilnya? Saya kalau dalilnya nggak tahu gitu. Kalau ditanya buktinya, karena alam ini ada. Kenapa kamu bisa menggunakan alasan alam ini ada? Ya saya ngikut guru saya saja. Nah itu namanya taklid. Tapi ketika seseorang itu bisa memberikan dalil atau alasan-alasan, walaupun yang secara mujmal, secara umum saja, itu udah termasuk imannya ilmu. Misalnya begini, siapa Tuhan kamu? Allah. Emang Allah ada? Ada. Kenapa kamu bisa mengatakan ada? Emang ada buktinya? Ada buktinya. Ini ada alam dan isinya. Jadi sementara di dalilnya pakai yang gede dulu, alam gitu ya, bumi, langit. Nanti baru diperkecil sampai ke meja, sampai ke pulpen. Jadi sementara dalilnya tuh alam dulu, alam, langit. Karena ada alam dan langit. Emang kenapa kamu bisa mendalili bahwa keberadaan Allah itu dengan alam dan langit? Karena menurut akal saya ini, kalau seandainya Allah tidak ada, yang menciptakan, yang membuat tidak ada, maka tidak bakal ada yang namanya alam itu, bumi, langit, nggak bakalan ada, nggak mungkin dia ada dengan sendirinya begitu. Jadi iman itu ada iman taklid, iman ilmu, dan iman ain. Kalau iman ain mah itu lain lagi. Kalau iman ilmu, bahkan di suatu qaryah itu diwajibkan ada satu orang, namanya berarti kan fardu kifayah, di satu desa atau satu desa lah. Dalam satu desa itu minimal ada satu orang yang hafal aqaid iman ini dengan secara terperinci, dengan dalil-dalil akli, dengan dalil nakli yang dari Al-Quran, hadis, dari itu mereka harus ada salah satu yang mewakili dari masyarakat, namanya fardu kifayah. Kalau di dalam satu qaryah, satu desa, tidak ada satupun yang tidak memahami secara terperinci, maka dosa semuanya. Kenapa harus ada salah seorang yang menguasai sampai secara detail? Karena ketika ada paham-paham masuk yang tidak sesuai dengan paham yang kita anut, yaitu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu di dalam fikih kita menggunakan 4 mazhab itu, dan yang umumnya di kita tuh Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Terus kalau di dalam akidah itu tentu Sunnah wal Jamaah itu yang umum di kita itu menggunakan, yaitu akidahnya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari atau Syekh Abu Mansur Al-Maturidi itu. Yang makanya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari ini membuatlah sebuah pemikiran beliau itu untuk memudahkan umat ini bagaimana caranya supaya tidak tersesat di dalam
akidah itu sendiri di dalam menekadkan Allah, menekadkan Rasul itu tidak salah begitu. Jadi beliau itu sangat berjasa sekali bagi umat ini. Karena pada waktu itu terjadi kekacauan, makanya awalnya yang dinamakan bid'ah itu ya urusan akidah awalnya itu. Jadi apakah pohon dijadikan Tuhan, apakah batu dijadikan Tuhan, itu dari situ awalnya bid'ah itu. Dulu mah awalnya tuh dari yang sangat spesifik sekali. Makanya Abu Hasan Al-Asy'ari membuatlah sebuah pemikiran, dia membuat supaya untuk umat ini bisa mengenal Allah dengan secara benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW begitu. Nah, jadi kemarin kita di antara syarat makrifat itu, di antara syarat yang menunjukkan makrifat, di antara makrifat itu ada syarat lagi. Yang pertama yaitu idrokun jajim. Jadi idrok jajim itu menemukan, meyakini tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Jadi udah sangat kuat sekali, udah tidak bisa digodek-godek lagi, walaupun didungkarku halu 7 tidak akan berubah. Itu yang namanya keyakinan, itu namanya idrok jajam. Sudah tidak bisa digoyang-goyang lagi idrok jajam. Cuman di sini yang namanya idrok itu kan kemarin ada yang bisa ditemukan oleh panca indera, ada yang tidak bisa ditemukan oleh panca indera idrok itu. Contoh misalnya ada orang lewat, misalnya wah ini cakep nih, wah ruhai ini, biang ini, itu telinga itu nggak paham ketika ada orang lewat, misalnya ini wah ini cakep ini ruhai ini, itu yang menemukan mata. Ketika ditanya ke telinga nggak paham, karena yang menemukannya mata. Berarti sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah itu bisa ditemukan oleh mata, hanya oleh mata. Sedangkan telinga, hidung tidak bisa menemukan itu. Itu bisa berarti benda itu, warna itu bisa diidroknya oleh mata yang bagus-bagus, yang cantik. Sedangkan panca indera yang lain tidak bisa mengidrok. Nah, sedangkan kalau telinga itu mengidroknya ke suara. Misalnya ada suara musik, wah ini Rhoma Irama ini, walaupun mata tidak melihat, tapi telinga udah mendengar. Telinga itu kan udah mengenali, wah ini Rhoma Irama ini lagunya ini, begadang jangan begadang, wah Roma nih begadang nih katanya. Ada lagi lagu, wah ini Iwan Fals nih. Itu bisa teridrok, bisa ditemukan oleh telinga begitu. Berarti yang bisa diidrok suara itu bisa diidroknya oleh telinga. Sedangkan telinga tidak bisa mengidrok. Padahal mah di dalam telinga itu ada tai telinga, tai celi ngaranna. Tai celi eta celi telinga. Tidak tahu kalau tai celi itu pahit. Enggak tahu, ente udah enggak nyobain belum? Dipurakeun we kana letah, teh si tai celi teh kapanggih ku letah. Horeng pahit. Nah, berarti telinga ini tidak mampu mengidrok rasa, walaupun si tai celi itu aya dina celi, tapi teu kaidrokeun ku celi. Cuman bisa diidrokna ku letah gitu, karena letah itu untuk mengidrok rasa, pahit, asin, amis. Nah, jadi kaidrok aya nu kaidrok ku mata, aya nu kaidrok ku celi, di antarana suara teh tadi aya oge anu kaidrok ku irung gitu. Misalnya lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, ada yang kentut kan, kamu bau, soksana aja nggak usaraan, kamu bau, cek irung, wah bau apaan nih, kentut lu ya katanya. Walaupun dia tidak mengaku, tetap hidung ini kan menemukan bau, karena kecium sama dia ada bau kentut atau bau yang lain-lain, walaupun dia tidak melihat gitu, karena hidung itu untuk mengidrok, menemukan yang bau-bau, yang wangi-wangi, itu bisa ditemukannya oleh hidung. Tapi hidung walaupun dia bisa menemukan yang wangi-wangi, yang bau-bau, tapi hidung sendiri tidak bisa menemukan kalau di hidung itu ada korong. Dia tidak tahu rasanya korong seperti apa hidung itu. Nggak tahu, walaupun segede cingir tak korong dina irung, hidung tidak tahu. Tapi ketika digeser gitu tadi purageun ku urang kana letah, tek kakara kepanggih ku letah.
Jadi kulit mah kapanggih ku irung mah sok sanajan cicing di irung sapoe saputing di dinya ngendong teu kapanggiheun ku irung mah ngan ketika dipurakeun kana letah mah kapanggih ku lidah. Lidah mah bisa merasakan horeng asin meureun aing cenah sani ya. Horeng asin eta korong teh ku irung mah teu kaidrok, teu kapanggih ku irung gitu, teu kaidrok. Berarti irung mah cuman bisa ngidrokna, bisa menemukannya yang wangi-wangi, yang bau-bau. Nah, sedangkan rasa mah itu mah tugasnya lidah yang bisa mengidrok amis, asin, pahit, asem. Eta bisa diidrokna ku lidah, bagiannya lidah. Nah, cuman kemudian ada lagi yaitu kulit. Nah, kulit itu untuk mengidrok yang kasar-kasar, yang halus-halus, kasar ya. Yang kasar, yang halus, nah itu bagiannya kulit. Kulit itu bakal tahu ketika kita berpegangan dengan nenek-nenek dan dengan orang yang masih muda, pasti kulit itu bisa membedakan. Iya macan rada karenya dia ini cenah lain deui, walaupun tidak dilihat, karena memang kulit itu untuk membedakan. Misalnya kita bisa membedakan memegang batu yang kasar, wah ini mah batu walaupun gak dilihat. Megang lagi misalnya ke yang halus-halus kayak gelas gitu kan beda, halus. Oh ini bukan batu, ini gelas. Jadi intinya kulit itu untuk mengidrok, membedakan yang halus dan yang kasar. Nah itu, jadi itulah 5 panca indera itu tadi. Cuman ada yang tidak bisa ditemukan oleh 5 panca indera ini. Ada sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh 5 panca indera. Nah, entah coba. Jadi oleh kuping tidak ketemu, oleh mata tidak ketemu, oleh hidung tidak ketemu, oleh lidah tidak ketemu, oleh kulit pun tidak ketemu. Apa itu? Bingung. Nah, ya bingung itu ada. Bingung itu ada di manusia itu. Tapi tidak bisa ditemukan oleh telinga, oleh hidung, oleh mata, tidak ditemukan. Paling ditemukan tanda-tandanya. Cuman walaupun bingung itu tidak terlihat, bingung tidak terlihat, tidak kelihatan, tidak bisa ditemukan, cuma ada tandanya. Bisa ditemukan oleh mata, ada tandanya bingung itu kan. Bingung, pusing, bunga, nah itu. Bahagia, senang, susah, sedih. Ketika orang sedang susah, sedang bingung, sedang ruwet, itu mata bisa, indikasinya bisa melihat, bisa menemukan tanda-tandanya. Tapi secara hakikat bingung itu sendiri tidak terlihat, cuman yang terlihat itu tanda-tandanya. Contoh, misalnya Ki Jayed kerja di Jakarta, pulangnya kan 2 bulan sekali nih si Jayed ini nih, si Amang ini. Pas dia udah waktunya pulang kan udah duitnya dapat banyak, dagang sayur dia. Udah duit dapat banyak, pulang dia ke rumah. Wah, udah semangat dia. Itu enggak taunya di sana juga udah minum telur bebek, nah genep eta budak. Minum telur bebek, segala rupa jamu, pulang dia udah wah, mantap lah. Ternyata pas sampai di rumah eta ternyata isinya tuh lagi utah getih eta si bewok. Atuh merengut eta si Amang. Merengut bae initnya nak pasti ditu mah udah siap-siap dia pas ke rumah enggak taunya lagi hambatan gitu kan. Akhirnya kan yang datang pusing, dia mah bingung, naik kena kepala. Walaupun duit punya juga tetap itu mah urusannya lain, pusing dia. Akhirnya pergilah dia ke pos ronda, kan ada juga di jalan tuh ada kuat tendangin, kebetulan gelas aku itu tendang sama jebret, juga nggak karuan lah, jalannya udah nggak jelas itu. Kelihatan orang lagi pusing nih, lagi bingung. Ada kucing tuh lewat tendang, jeger. Kucing aja sampai bingung nih orang, kenapa ya? Itu temannya nanya, kenapa lu ditendang? Kata gue juga bingung itu. Orang nggak ujung-ujung nendang gua, kata kucing. Ya orang lagi bingung begitu. Cuman kelihat sama temennya itu, weh, naon dia? Lu merengut aja lu katanya. Wah, katanya pusing lah. Kenapa emang lu? Wah, gua katanya udah mau pulang 2 bulan sekali dari Jakarta, pas ke rumah si bawoknya utah getih. Ah, pusing. Begitu. Jadi pusing itu bisa dilihat dari tanda-tandanya. Dari dilihat tanda-tandanya. Walaupun secara itunya tidak terlihat. Ada juga bahagia, itu juga bisa dilihat dari tanda-tandanya. Tapi ada yang tidak bisa ditemukan oleh panca indera, tidak bisa ditemukan oleh apapun itu, ruh.
Nah kalau ruh mah itu mah tidak bisa, itu mah tidak bisa ditemukan. Jadi ketika walaupun ilmuwan manapun ditanya posisinya ruh di mana, ini nggak tahu tempatnya di mana. Dibilang di kepala, kadang-kadang ada yang sakit perut mati gitu kan, dibilang di perut ada yang sakit kepala mati. Jadi secara ilmuwan ini tidak bisa menemukan keberadaannya, maksudnya keberadaannya di mana. Nah dari sini teman-teman, jadi jangankan orang menanyakan keberadaan Allah, Allah itu bagaimana, ini ruhnya aja, makhluknya aja tidak bisa ditemukan semua oleh kita, oleh panca indera, tidak bisa. Apalagi Allah yang menciptakannya, itu makhluknya pun seperti itu, begitu. Jadi itu gambaran daripada idrok. Jadi idrok jazm itu menemukan sesuatu itu dengan keyakinan. Adapun menemukan Allah, menemukan pencipta itu bisa diidroknya dengan hati, dengan akal. Jadi yang pertama kan dengan panca indera. Jadi yang kedua idrok itu ada yang bisa ditemukan oleh akal, yaitu yang bisa ditemukan akal itu yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, keberadaannya maksudnya. Cuman akal juga ada dua masalahnya. Yang pertama akal tabi'i. Akal tabi'i itu yaitu akal yang berada di kepala, kata ulama mah. Maksudnya akal tabi'i mah biasanya tuh pinginnya tuh makan, minum, kawin dan sebagainya. Nah itu namanya akal tabi'i. Sama hewan-hewan juga memiliki, mungkin kalau bahasa kerennya mah naluri ya kalau hewan itu akal tabi'i. Tapi bukan itu yang untuk